Kokodo, Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tangan! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat segenap dewan guru dan karyawan serta anak sekalian, hari ini kita memperingati peristiwa besar yang pernah dialami oleh bangsa kita dan kita tidak berharap terulang lagi. Generasi kalian tidak merasakan hari itu, bahkan saya pun belum mengalami masa itu. Tapi secara membuktikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang hampir memecah belah bangsa kita, memecah belah negara kita. Untuk mengawali sambutan ini, marilah kita sejenak berdoa untuk yang beragama sesuai agama keyakinannya, untuk yang beragama Islam nanti membaca Al-Quran. Kita tujukan pada para pahlawan yang telah gugur, khususnya pahlawan revolusi yang foto-fotonya terpampang di depan. Beliau mengorbankan jiwanya demi tegaknya persatuan Indonesia, demi tegaknya Pancasila. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah kita memperingati 58 tahun peristiwa G30 SPKI. G singkatan dari gerakan, 30 adalah tanggal kejadian, S adalah September, dan PKI adalah organisasi yang melakukan makar. Jadi sejak Indonesia berdiri tahun 45, kita sudah mengalami perbedaan. Ketika dirumuskannya Pancasila, pertama kali yang mau disahkan bunyinya sila, yang kedua, ketiga, keempat, kelima tetap seperti yang kalian baca setiap pekan. Tapi sila pertama bunyinya masih berbeda, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat, dengan kewajiban menjalankan agama bagi pemeluknya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada saat itu? Dengan besar hati dimusyawarahkan. Islam yang dominan tidak merasa menang sendiri, datang ke tokoh-tokoh ulama, antara lain Hasyim Asy'ari. Ketika sowan pada beliau istikharah. Gimana Yai? Ya, cukup ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mewakili di dalam Islam juga benar, di agama lain bisa diterima. Sehingga sampai sekarang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah bisa diterima, maka rukun kembali. Tapi dengan seiring waktu, Belanda tidak bisa menerima Indonesia merdeka, mereka membuat boneka-boneka. Jadi mereka membiayai daerah-daerah yang bisa dipandang makar, dibiayai untuk mendirikan organisasi-organisasi antara lain DITII dan sebagainya yang dari Islam. Kemudian ada juga negara Indonesia Timur dari Nasrani dan yang lain semuanya. Tapi sejarah membuktikan kita tetap bersatu dengan dasar Pancasila. Dan terakhir kejadian yang luar biasa adalah ketika Partai Komunis Indonesia merasa dirinya kuat, merasa kekuatannya saat itu sudah luar biasa, mereka ingin mendirikan negara komunis. Yang menjadi penghalang adalah tokoh-tokoh yang di depan itu. Jenderal-jenderal ini adalah penghalang gerakan mereka, maka mereka memanfaatkan kesempatan dengan menculik 7 jenderal. Luar biasa. Tidak hanya diculik, di perjalanan disayat. Berkumpul pasukan mereka masing-masing, ada yang melempari batu, menyayat dan sebagainya. Sebelum mati pun masih diinjak-injak dan sebagainya. Kemudian dibuang di sumur, yaitu yang terkenal dengan lubang buaya. Tapi
Allah tidak terima. Allah tetap menghendaki Indonesia menjadi negara yang seperti saat ini. Maka muncul gerakan balik, akhirnya PKI bisa ditumpas pada saat itu. Tetapi kita juga tidak ingin terjadi, karena pun juga terjadi yang berlebihan. Ketika awalnya gerakan PKI itu membantai tokoh-tokoh, membantai masyarakat, membakar pondok pesantren, membunuh tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Tapi ketika kita berbalik juga masih ada yang kebablasan. Ada juga orang Islam yang pokok dituduh PKI dibunuh dan sebagainya. Itu sejarah kelam bangsa kita sudah mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Karena itu kita mengibarkan bendera setengah tiang adalah dengan harapan yang pada saat itu gugur mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan kita sebagai generasi penerus tidak ingin terjadi lagi. Maka khususnya untuk anak-anak SMP Pagak, anak-anakku Seven Sapa, semangat ini harus dijiwai. Jangan sampai terjadi dalam diri kalian ada pertengkaran, baik itu kecil maupun besar, baik itu yang kesukuan atau kelompok. Yang sekarang sudah marak ada perguruan silat A, perguruan silat B, merasa masing-masing jago, akhirnya berkelahi, bertempur dan sebagainya. Sampai dibawa ke luar negeri pun ketika ketemu masih perguruan A dan B masih berkelahi. Ini kalian jangan sampai seperti itu. Bela diri adalah untuk membentengi diri, bukan untuk bangga-banggaan. Kemudian ketika dulu masih belum kejadian yang luar biasa kemarin, ketika ada supporter Arema, Persebaya berkelahi, itu saya miris betul. Masa Indonesia akan kembali peristiwa seperti dulu? Ketika Arema ketemu dengan Persebaya, Persija ketemu Bobotoh berkelahi. Tapi alhamdulillah meskipun ada insiden Kanjuruhan, tapi akhirnya bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Sehingga saat ini Arema dan Persebaya sudah bergabung lagi. Inilah harapan. Kenapa kalian dididik setiap minggu mengucapkan Pancasila adalah kita ini sama. Sebab Indonesia beda dengan negara lain. Amerika negara yang luas, tapi utuh jadi satu. Indonesia pulaunya beribu-ribu pulau, bangsanya berbagai bangsa, bahasanya berbagai bahasa. Di Timur Tengah saja, yang agamanya satu, Islam semuanya, itu pecah seperti saat ini, saling bertempur. Mereka heran ketika datang ke Indonesia, agamanya tidak satu. Mereka satu suku, bangsa Arab, tapi kok bertempur. Tapi di Indonesia, sukunya berbagai suku kok bisa bersatu. Kita adalah teladan. Maka dengan memperingati peristiwa G30 SPKI ini, tanamkan dalam diri kalian, seluruh bangsa Indonesia adalah satu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini menambah semangat kalian. Saya Dina Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina Abel. Oh,